Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Safitri dengan NIM 20240101010004. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi belajar. Motivasi merupakan konsep sentral dalam psikologi pendidikan karena berkaitan langsung dengan inisiasi, arah, intensitas, dan ketekunan dalam perilaku belajar. Secara umum, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal atau eksternal yang menggerakkan seseorang untuk bertindak guna mencapai tujuan tertentu. Dalam literatur psikologi pendidikan, motivasi dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri individu, sementara itu motivasi ekstrinsik berasal dari faktor-faktor luar. Teori-teori motivasi belajar. Yang pertama, teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan salah satu pendekatan awal dalam memahami motivasi belajar yang menekankan pada hubungan stimulus-respons dan peran penguatan dalam pembentuk perilaku. Implikasinya dalam pendidikan yaitu, guru dapat menggunakan sistem reward dan punishment untuk mengarahkan perilaku siswa. Kedua, teori humanistik. Teori humanistik dalam motivasi belajar menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang secara positif dan berorientasi pada pertumbuhan diri. Teori ini berfokus pada kebutuhan individu untuk mencapai aktualisasi diri, serta pentingnya penghargaan terhadap perasaan, nilai, dan pengalaman pribadi. Implikasinya dalam pendidikan yaitu menuntut guru untuk menciptakan suasana belajar yang aman, menghargai perbedaan individu, dan membangun hubungan interpersonal yang positif dengan siswa. Ketiga, teori kognitif. Teori kognitif dalam motivasi belajar berfokus pada bagaimana proses mental individu mempengaruhi motivasi mereka untuk belajar. Teori ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk aktif yang memproses informasi, membentuk pemahaman, dan membuat keputusan berdasarkan pemikiran dan interpretasi mereka terhadap situasi pembelajaran. Implikasinya dalam pembelajaran yaitu, guru perlu memperhatikan pengetahuan awal siswa dan membantu mereka membangun koneksi antara informasi baru dan pengalaman sebelumnya. Keempat, teori sosial kognitif. Konsep utama dalam teori sosial kognitif adalah self-efficacy, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas tertentu atau mencapai tujuan. Bandura menegaskan bahwa self-efficacy memiliki pengaruh besar terhadap pilihan aktivitas, tingkat usaha, ketekunan, dan respons emosional individu terhadap tantangan. 5. Teori atribusi. Teori ini menekankan bahwa individu memiliki kebutuhan untuk mencari tahu alasan di balik keberhasilan atau kegagalan yang mereka alami. Implikasinya dalam pendidikan yaitu, guru memiliki peran dalam membentuk atribusi siswa melalui pemberian umpan balik yang konstruktif. 6. Teori tujuan prestasi. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi siswa dalam belajar dipengaruhi oleh jenis tujuan yang mereka tetapkan ketika menghadapi tugas-tugas akademik. Tujuan-tujuan tersebut membentuk orientasi belajar yang mempengaruhi cara siswa belajar, keterlibatan mereka dalam pembelajaran, serta ketekunan mereka dalam menghadapi tantangan. Implikasinya dalam pendidikan yaitu, guru sebaiknya mendorong siswa untuk menetapkan tujuan penguasaan dengan menciptakan lingkungan belajar yang menekankan pemahaman konsep, eksplorasi, dan perkembangan diri. 7. Teori harapan nilai. Teori ini menyatakan bahwa motivasi seseorang untuk melakukan suatu tugas bergantung pada dua komponen utama. Yang pertama itu harapan keberhasilan, dan kedua nilai yang diberikan pada tugas tersebut. Implikasi dalam pendidikan yaitu, guru perlu membantu siswa membangun harapan yang realistis dan positif terhadap keberhasilan melalui dukungan emosional, penguatan positif, dan penyediaan pengalaman belajar yang berhasil. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama itu lingkungan keluarga dan sekolah. Yang kedua, relasi guru dan siswa. Ketiga, gaya belajar dan minat individu. 4. Kebutuhan dasar psikologis.
yaitu kebersamaan, otonomi, dan kompetens. Strategi meningkatkan motivasi belajar di kelas, memberikan umpan balik positif. Yang kedua, menciptakan tantangan yang sesuai dengan kemampuan. Ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik. Keempat, menyediakan pilihan dalam tugas. Kelima, membangun hubungan yang suportif.